melaksanakan aksi nyata modul 1.4 dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dibagikan oleh Ibu Clara Eringa dalam rangka proses pendidikan CGP Angkatan 10. Kepada Ibu Clara Eringa dipersilakan. Terima kasih Ibu Berlia. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya sudah mendengarkan dari saya. Saya di sini ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait aksi nyata budaya positif modul 1.4, di mana saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya berasal dari SMA Santo Yosef Lahat. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Kita jemaatkan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Sesuai dengan tema kita yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya tujuan dari pembelajaran kita pada modul 1.4 yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif. Kemudian mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku, motivasi internal, eksternal, keyakinan kelas, hukuman penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelumnya saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif di pembelajaran di SMA Santo Yosef ini? Apakah sudah diterapkan di SMA Santo Yosef ini? Sudah. Contohnya apa Pak Dwi? Budaya positif apa yang sudah diterapkan Pak Dwi dalam proses pembelajaran? Memberikan apresiasi, datang, siswanya tepat waktu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Berdoa sebelum belajar. Iya, berdoa sebelum belajar. Tidak makan dan tidur di kelas. Tidak makan dan tidur di kelas. Pak Nanto? Apa yang sudah diterapkan Pak Nanto budaya positif di Menghargai dan menghormati orang lain. menghargai dan menghormati orang lain. Toleransi. Mungkin sudah ada banyak penerapan budaya positif yang kita lakukan di SMA Santo Yosef Lahat ini. Kita lanjutkan. Ini adalah konsep inti dari budaya positif, di mana ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip dari pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, tentunya sesuai dengan teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan menyobek sebuah kertas, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan sesuatu yang berharga, entah itu barang, kemudian atau apapun itu yang berharga. Kemudian silakan Bapak Ibu letakkan di sebuah salah satu tangan, kemudian genggam apa yang Bapak Ibu anggap berharga. Kemudian nanti saya minta teman di sebelahnya bisa
bisa dengan rayuan, kemudian menunjukkan untuk membuka kepalan tangan dari Bapak Ibu. Sudah bisa? Sudah dibayangkan? Nah, yang merayu cewek atau cowok ya biasanya? Cewek ya Bu ya. Siapa Bu ya yang pintar merayu di sini Bu? Oh, Bu Silvi yang pintar merayu. Bu Silvi mau merayu siapa Bu? Pak Dwi aja, Bu. Oh, Pak Dwi aja. Pak Dwi sudah membayangkan sesuatu yang paling berharga. Kemudian Bapak Dwi genggam di salah satu tangan. Nah, ini Bu Silvi mau mencoba merayu Pak Dwi. Sudah, Pak. Digenggam dulu, Pak. Digenggam Pak tangannya. Nah, siapa? Pak Dwi. Iya, Pak Dwi kan orang yang penasi, rajin mengaku, jiwa sosialnya tinggi, peduli terhadap sesama. Boleh nggak saya tahu apa yang Bapak bilang itu? Karena sebenarnya saya juga butuh, Pak. Boleh nggak, Pak? Nggak mungkin lah kosong kan tadi nulis. Ayo lah, Pak. Nanti saya praktek bakso SPM. Boleh nggak, Pak? Buka dong. Buka, Pak. Itu intinya bagus banget. Buka saya pegang. Dan megang aja. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berarti rayuan Bu Silvi bisa ya membuka tangan Pak Dwi. Mungkin atau itu apa yang sebenarnya ada di genggaman Pak Dwi itu sebenarnya? Kok dengan mudah sekali Pak Dwi membuka? Hutang dulu. Biar apa Bu? Oh, biar dibantu Bu Silvi. Oh, begitu ya Pak. Masih utang sangat berharga. Nah, berarti hutangnya Pak Dwi. Minta tolong bantu lunasi Bu. Baik, terkait tadi genggaman kepala tangan, kita dasarkan berada. Nah, keteguhan sikap untuk mempertahankan sesuatu yang menjadi hak, sesuatu yang penting dan berada dalam pikiran kita, itu menunjukkan kualitas diri. Dapat mengontrol diri, tidak terbawa arus negatif karena bujukan. Kemudian rayuan, bahkan intimidasi yang merugikan diri kita sendiri. Pak, tadi terbujuk berarti ya. Sehingga kita dapat melepaskan sesuatu yang berharga ya dalam hidup kita. Mungkin Pak Dwi tadi tergoda dengan rayuan bakso. Nah, berarti sesuatu yang berharga dalam diri Pak Dwi mudah tergantikan oleh semangkok bakso. Yang dia simpan hutang. Nah, iya, ya. Nah, jadi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga sangat mudah mungkin Pak Dwi itu tadi ya. Baik. Kemudian, nah, ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dari kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada satu tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah, tapi dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin membuat orang mengendali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, karena pada disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
ditentukan dengan apa yang kita cari atau pencapaian sebuah tujuan mulia. Nah, ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai kebajikan biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, nanti ini akan kita bahas nantinya satu persatu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu motivasi, kemudian apa itu hukuman, apa itu penghargaan, dan apa itu restitusi. Sudah pernah dengar semuanya? Pernah Bapak Petros? Oh, barusan. Apa ada istilah asing dari ini? Restitusi. Baik, Bu Nari mengatakan mungkin restitusi ya, Bu. Nah, itu bagi saya juga ini adalah sesuatu yang baru. Ini sudah baru saya dengar. Saya mengikuti restitusi. Itu restitusi, Pak. Restitusi, Pak. Baik. Nah, saya juga baru mendapatkan restitusi ini dalam pendidikan buku penggerak. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai pengertian dari motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku. Kita tahu bahwa motivasi itu ada dua, yaitu dari eksternal dan internal. Di mana untuk motivasi eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi internal ini adalah salah satu tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan teori motivasi perilaku. Nah, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam bukunya mengenai konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah arti merdeka sendiri menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini merupakan contoh pengakuan atau apresiasi sebuah kebajikan. Nah, sekarang ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Saya coba dibantu untuk menjawab nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Kenapa mengatakan hukuman? Pak Dwi? Jelas di situ dia terlambat kemudian diminta masuk atau orang dia berarti kan jelas ada dari keluarga apa dalam rangka Nanti Bapak Dwi mengatakan nomor 1
Setuju dengan hukuman nomor 1? Setuju. Baik, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bu Rosa, apa Bu Rosa ya? Saya hukuman. Hukuman. Kenapa Bu? Hukuman Bu? Karena diminta apa itu Bu? Diminta lari mengelilingi lapangan basket. Karena diminta untuk lari. Ada jawaban yang lain dari Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi, kenapa Ibu Tini mengatakan konsekuensi? Konsekuensi dari sebuah peraturan. Jadi ada peraturan ketika terlambat maka dia 2 kali. Ketika dia terlambat konsekuensinya dia lari Konsekuensi sebuah aturan. Ada lagi? Bu Ati mungkin mau berpendapat? Itu merupakan hukuman Ya. akibat dari dia melakukan suatu pelanggaran. Akibat dia melakukan suatu pelanggaran. Dan hukuman itu biasanya diberikan oleh pihak lain. Jadi mana menurut Bapak Ibu yang lain? Setuju? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Atau kita skip dulu nanti? Lihat pertanyaannya. Atau hukuman? Hukuman. Baik, hukuman ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker ke sekolah. Pak Petrus, hukuman. Kenapa Pak hukuman? Melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tindakan hukuman tersebut dan dilakukannya Pak ya. Yang pelanggarannya usahanya 15 kali. Yang lain setuju dengan hukuman? Hukuman. Ya. Lanjut, yang selanjutnya menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau Bunda Melia? Menurut saya ini konsekuensi karena dia setelah melakukan pelanggaran terus kemudian dia mengganti yang pelanggarannya itu jadi apa ya, membuat apa ya dia berhubungan pelanggaran dia perbuatannya berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan dia. Konsekuensi. Setuju konsekuensi Bapak Ibu? Setuju. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Eko, so Pak Eko, konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Ya, konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa Pak Wedi? Menurut saya itu konsekuensi sebab akibatnya berlaku di situ. Sebabnya tidak pakai sepatu hitam. Sepatu sekalian Baik. dan nyambung. Ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Ibu Nani? Kalau saya lebih ke hukuman. Hukuman. Ya. Kenapa Bu? Karena dia melanggar kemudian dia diminta oleh kita lari. Yang nyuruh siapa ini? Narik Orang oleh atau lapangan dari dianya sendiri untuk maksud saya. pada pelajaran PJOK.
Willy konsekuensi, semua hubungan Pak Willy konsekuensi. Ya mungkin karena itu di pelajaran SMK barangkali Pak Guru sudah ada kesepakatan sebelumnya ketika ada terlambat maka ada akibatnya dan konsekuensinya yaitu lalu lama-lama sebagai bagian dari kesehatan jasmani bersama. Baik, dari beberapa contoh ini bisa kita lihat. Nah, nomor satu hukuman. Sesuai nggak tadi dengan Bapak Ibu? Hukuman. Kedua, hukuman. Ketiga, hukuman. Kemudian menggantikan konsekuensi. Kemudian membersihkan hukuman konsekuensi. Murid disuruh itu masuk hukuman. Maksudnya hukuman. Nah, lari meninggi lapangan tadi termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena ini pelajaran PJOK. Mungkin dari guru PJOK sendiri sudah melakukan pemanasan, bisa mengelilingi lapangan. Kemudian dia diminta untuk mengelilingi lapangan lagi. Itu dari sebuah konsekuensi dari pelajaran PJOK. Karena masuk PJOK, ada pelajaran PJOK kan ada PJOK. Kita di lapangan dulu aja, kita pemanasan. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bisa kita lihat di sini, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama, itu adalah hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sedangkan hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian, hukuman bersifat paksaan, konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Kemudian, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Sedangkan hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian, dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi sebuah peraturan. Terakhir, merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Dan konsekuensi kehilangan hak. Tadi hak untuk belajar, melanjutkan pelajaran, dan dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini ya Bapak Ibu ya, tentang perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Nah, ini restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen. Sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan untuk menebus sebuah kesalahan. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi terlihat ya, konsekuensi dan hukuman. Kalau restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang, kemudian korban mendapatkan ganti, kemudian yang masuk korban itu adalah peserta didik, kemudian yang mengalami tindakan, dan anak mendapatkan penguatan. Kalau ini tersakiti, kemudian dia tidak nyaman, ini penguatan. Kemudian kalau restitusi ada permasalahan perpecahan, kemudian murid belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Terus kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Yang terakhir ini
peraturan, yang konsekuensi anak menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini yang negatif, dan konsekuensi itu netral, dan restitusi dapat dikatakan identitas sukses, disiplin positif. Jadi yang positif, harapannya kita melakukan sebuah restitusi dalam budaya positif, menghindari hukuman. Jadi hukuman ini sebisa mungkin kita hindari, karena disiplin positif kita mengenal adanya restitusi. Jadi kita lanjutkan. Nah, masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Makan, apalagi Bapak Ibu? Tempat tinggal, apalagi pakaian. Nah tadi ada makan, tempat tinggal, kemudian pakaian, itu nanti masuk dalam kebutuhan dasar yang mana? Kita lihat, kebutuhan dasar ada segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang dilakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Untuk membangun budaya sekolah yang positif, Mas tadi budaya seimbang dan saling, salah satu upaya yang dilakukan guru kita sebagai tenaga pendidik harus dapat memahami kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Jadi kita harus tahu, paham apa kebutuhan apa yang dibutuhkan peserta didik kita. Seorang psikiater dari Amerika Serikat, Dr. William Glasser, mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi, maka peserta didik dapat tumbuh seimbang dan bahagia. Tapi sebaliknya, jika tidak terpenuhi, biasanya peserta didik itu bosan, sedih, kecewa. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar? Nah ini, yang pertama bertahan hidup. Benar yang dikatakan tadi, ada makan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Jika peserta didik dari rumah tidak makan, berarti peserta didik itu di sekolah akan lapar, pusing. Nah, jadi kebutuhan dasar bertahan hidup dari peserta didik itu tidak terpenuhi. Jadi kita harus paham sebagai seorang guru. Oh, si X ini kok di sekolah lapar, ada apa ya? Nah, jadi ada kebutuhan bertahan hidup yang belum terpenuhi. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu merasa diterima. Peserta didik ingin diterima dalam kelompoknya. Kemudian jika kita melihat peserta didik itu suka dengan gurunya, pasti dia suka dengan pelajarannya. Nah ini masuk dalam kebutuhan merasa diterima, bisa menerima, dan kemudian juga bisa menerima. Dia tergabung di dalam kelompok. Nah, biasanya kebutuhan merasa diterima dia terpenuhi, dia ikut belajar dengan semangat karena aku suka dengan gurunya. Kebutuhan merasa diterimanya itu terpenuhi. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya yaitu akan kebebasan. Nah, membuat pilihan. Pembelajar yang menyatakan dapat menentukan sendiri akan kebebasan. Contohnya apa Bapak Ibu? Bukan akan kebebasan. Kalau dalam pembelajaran apa? Argumen. Kemudian memilih kelompok, apalagi memilih mata pelajaran kan mungkin bisa jadi kebebasan ya. Untuk kelas 11 itu. Nah, ini berarti kebutuhan akan kebebasannya juga terpenuhi. Jadi mereka akan senang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Sebagai guru kita juga harus memasukkan kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik supaya dia berkonsentrasi tinggi dalam kegiatan belajar. Maka apa yang mereka senang ini masuk dalam kesenangan. Saya nggak suka dengan ini gurunya, itu juga bisa masuk dalam kebutuhan akan kesenangan juga bisa. Kemudian Ini nggak masuk
kebutuhan akan kesenangannya terpenuhi ya Pak Lewi ya. Iya. Nah ini kebutuhan akan kesenangan. Kemudian kebutuhan yang terakhir tentang kebutuhan penguasaan. Ini biasanya peserta didik yang punya penguasaan yang tinggi, dia bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi kayak ketua kelas, berarti dia kebutuhan akan penguasaannya dia tinggi, terpenuhi. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja tadi yang pertama? Bertahan hidup. Yang kedua, rasa aman. Yang ketiga, rasa diterima. Keempat, kesenangan. Kok banyak jadi 6? Kok jadi 6? Rasa nyaman tadi nggak ada ya. Kita lagi yang pertama apa? Bertahan hidup. Yang kedua apa? Merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Terakhir adalah penguasaan. Nah, harapan nanti kalau anak memiliki semua kebutuhan dasarnya terpenuhi, nanti anak akan senang. Akan cepat senang, kemudian kepada juga senang. Nah, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar peserta didik agar kita dapat memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Jadi kita harus mengenali. Bila bisa dari guru menganggap peraturan, berarti kita harus cari tahu alasan apa, mendasari apa, sehingga kebutuhan anak apa yang belum terpenuhi. Nah itu. Kemudian dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Jika guru mengadakan perilaku peserta didik, itu akan sangat berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan mempengaruhi tujuan pendidikan anak itu sendiri. Maka, mari kita sebagai guru lebih baik untuk memahami kebutuhan dasar peserta didik kita. Kita bimbing peserta didik agar menjadi berdaya, seimbang, dan bahagia. Nah, ini supaya kebutuhan dasarnya juga terpenuhi. Nah, ini ada pertanyaan dulu mengenai kebutuhan dasar. Cukup? Jelas. Ayo kita biar nggak ngantuk ya. Jangan dibaca, tetapi sebutkan sesuai warnanya dengan jelas dan suara lantang. Yuk kita biru. Konsentrasi lagi ya. Nah ini sekedar untuk lagi coba Bu Silvi. Kuning, merah, kuning, biru, hitam, kuning, merah, Tiga Tosca. abu-abu. Baik, terima kasih ya. kontrol. Ntar difokus lagi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol menurut Jan Hosen. Kenapa ketawa? Nah, ini ada 5 posisi kontrol.
gagal, kemudian identitas sukses dan identitas berhasil. Ada 5 posisi kontrol di dalam kelas. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Nah, kalau yang dulu dalam berbuat menghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti. Kalau membuat rasa bersalah, dia berceramah terus. Ibu kecewa dengan Anda, kenapa Anda begitu? Itu membuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah kita membuat murid merasa kecewa, membuat rasa bersalah. Kemudian teman, membuat alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau itu sering dilakukan guru BK biasanya. Guru BK tuh punya hitungan. Ya, jadi misalnya si X terlambat berapa kali, kemudian nah ada ini masuk dalam pemantau guru BK ini. Kemudian dia menghitung, hobinya menghitung, mengukur kesalahan anak. Kemudian manajer, kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau yang menghukum, gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Terus, kalau pembatas bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Gitu ya. Teman, ayolah, lakukanlah demi ibu. Seperti itu. Masa kamu tidak mau? Kalau teman, kalau pemantau, apa peraturannya? Nah, kenapa kamu melakukan itu? Sudah berapa kali kamu terlambat? Nah, kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya itu memberontak, memberikan masalah, ketergantungan, penguatan pribadi. Kaitannya sering meletakkan diri di luar dunia berkualitas, dan meletakkan dia sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau bukan sebentar, murid mengatakan, maafkan saya Bu. Kalau teman, saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata begitu. Murid mengatakannya begitu. Ini Pak Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Pak? Kemudian, berapa halaman yang harus saya tulis? Itu murid. Dan sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dampaknya bagi murid, kalau penghukum mengulangi kesalahan, kemudian merasa tidak diri, lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian murid dikatakan pada sanksi, mengevaluasi diri. Nah, kalau Bapak Ibu masuk yang mana saat ini? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Bu ini, Ibu masuk yang mana Bu saat ini Bu? Manajer. Ibu ini masuk. Oh, tapi sejauh ini masih Bu ini masih maunya manajer, tapi saat ini baru pemantau. Bu Ati masuk mana Bu? Bu Ati. Oh, masuk banyak. Iya. tergantung situasi, tergantung anak juga. Nah, kalau Pak Nano guru BK benar nggak ini dikatakan saya tadi Pak? Guru BK masuk pemantau Pak? Atau ada yang lain Pak? Dari diri Pak Manajer ya, manajer. Manajer Pak Nano. Ada mana Pak? Manajer Pak? Teman. Guru BK itu harusnya di pemantau dan manajer. Kalau itu pemantau Pak, berarti manajer Pak. Pak Nano masuk teman. Masih aku baru aja. Oh gitu ya. Baik. Nah ini kira-kira siapa yang mengatakannya ya? Saya kecewa sekali dengan kamu.
kecewa kan, jadi membuat rasa bersalah. Yang kedua, apa posisi lebih? Penghukum. Ada yang mengatakan penghukum. Setuju? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Vonis menghakimi ya. Berarti ya. Hukuman. Selanjutnya, ayolah lakukan. Kamu ayo teman. Ya, ayolah lakukan demi Bapak. Di teman. Selanjutnya, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantauan. Apa ini? Pemantau. Mantap ini apa? Masa mana ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Iya, memantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Apa Pak Dwi? Salah. Sampai rasa bersalah? Kenapa Pak? Nanti kan dicek paling terus nanti kan belum masak. Oke Pak, baik kita lihat ya. Nah, kamu selalu paling yang ada kata selalu. Nah, jadi penghukum, vonis ya. Dengan kata berasa. Ini adalah membuat rasa bersalah penghukum kemarin ada 5 posisi kontrol berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak,
bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, kan ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Mana ini? Potensi semua ya. Lagi mama. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu absen. Ini kamu terus terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Nuri rasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya saya. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantap. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Di posisi paling ideal harapannya kita sebagai pendidik harusnya menjadikan posisi manajer. Ini Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, tujuan dari merdeka, seorang dan manajer bertanggung jawab. bukan murid yang mandiri, Semoga pendapatan merdeka, 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, keyakinan kelas selanjutnya tadi ada 5 posisi kontrol, tadi ada harapan kita dapat menerapkan posisi terbaik. Mungkin ya agak susah, tapi semoga kita semua bisa menjadi manajer. Nah, ini yang selanjutnya dari keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan peserta didik dengan bimbingan guru. Keyakinan kelas merupakan hasil diskusi,
mufakat bersama poin apa saja yang dimasukkan dalam manifest buat serta apa konsekuensi yang diterima jika kita melanggar keyakinan. Tetapi jika peraturan kelas dibuat disusun satu pihak, peraturan itu disusun oleh satu pihak, guru tanpa adanya konsekuensi bersama, sehingga reward dan punishment merupakan satu arah seperti imbas dari peraturan. Nah, ini perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Besar harapan kita juga bisa membuat sebuah keyakinan kelas, tidak lagi peraturan kelas. Nah, ini yang saya lakukan membuat keyakinan kelasnya. Bukan saja. Nah, untuk tadi mengenai keyakinan kelas, jadi mungkin bisa di awal semester kita bersama-sama kelas perwakilan kita membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu nanti akan ditempel di kelas, kemudian kita tanda tangani sebagai wali kelas dan ditandatangani oleh seluruh warga yang ada di kelas itu. Jadi kesepakatan kelas. Selanjutnya kita masuk segitiga restitusi. Nah, ini yang mungkin baru ya, segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Nah, inilah segitiga restitusi itu ada 3 unsurnya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menayangkan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan menanyakan keyakinan, tadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini merupakan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Nah, restitusi segitiga adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi langkah-langkahnya, ya, menstabilkan keadaan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini harapan kita sebagai didik juga harus melakukan langkah-langkah penerapan praktik baik mengenai segitiga restitusi. Ini ada contoh yang sudah saya lakukan mengenai Salam dan bahagia. Saya Clara Enda Kriskali Asyata. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi pada peserta didik kelas 10 di SMA Santo Yosef Lahad. Berikut adalah pengertian restitusi menurut Kosan. Dan berikut merupakan langkah-langkah restitusi. Skenario kasus 1. Peserta didik tidur saat jam pelajaran. Saat jam pelajaran berlangsung, terlihat ada 1 orang peserta didik yang terlelap tidur di kelas. Saya sebagai seorang guru akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan tahapan segitiga restitusi.
kedua, penerapan restitusi. Saat jam pembelajaran sedang berlangsung, di situ terlihat ada 2 orang peserta didik yang sibuk untuk bermain game online saat pembelajaran sedang berlangsung. Sebagai seorang guru, saya akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan baik menggunakan tahapan penerapan segitiga restitusi. Sibuk, saya Kita bertanya. Jadi dihindari kita untuk langsung marah-marah di kelas. Kita harus menghargai dulu tindakan yang salah, mengambil kesalahan gigi. Bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelasnya. Saya sangat senang karena Ben sudah memberikan solusi kepada saya atas permasalahan yang saya alami. Saya akan berusaha menolak ajakan teman untuk tidak maintain dalam pelajaran yang ada di kelas. Terima kasih. Saya sangat senang karena menjauh daripada memarahi saya, tetapi malah memberikan solusi untuk masalah saya di kelas. Dan rencana saya berjanji untuk tidak mengajak teman melakukan hal-hal buruk lagi di kelas. Terima kasih MCL. Dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat peserta didik lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, untuk kesimpulan, untuk menciptakan budaya positif, kita membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah. Karena dengan dukungan dan kolaborasi dari kita semua sebagai warga sekolah, budaya positif akan tercipta dengan baik dan selaras dengan dalam ekosistem sekolah. Anak-anak akan terus membutuhkan motivasi dari guru dan semua warga sekolah agar mereka mampu memahami budaya positif untuk dilakukan secara terus menjadi budaya positif yang di sekolah dengan mewujudkan peserta didik di masa depan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita sebagai seorang pendidik harus dapat selalu memberikan perubahan-perubahan yang positif, pembiasaan-pembiasaan yang baik, dan selalu mengembangkan kemampuan dalam diri kita. Guru harus terus bergerak
tergerak dan harus dapat menggerakkan orang lain. Guru harus terus belajar dan mengimplementasikan apa yang sudah didapat demi terwujudnya kualitas pembelajaran yang baik. Jadilah guru yang kehadirannya dirindukan dan memahami kebutuhan belajar peserta didik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait budaya positif yang ada dalam modul 1.4, dan saya minta suster Bapak Ibu memberikan umpan balik pada link yang akan saya bagikan melalui grup WhatsApp. Bisa kita tolong diisi, kemudian bisa dikirimkan ke saya. Mungkin itu saja, nanti di sela-sela kesibukan bisa langsung mengisi ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini dari saya untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Jika sudah cukup, pergi berkencan dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi kepada Ibu Clara. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya dan terima kasih kepada Ibu Clara yang telah memberikan sharing tentang budaya positif yang boleh kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Saya Ibu Dameria Nadia, guru geografi di SMA Santo Yosef Lahat. Saya memperoleh pemahaman dari aksi berbagi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Clara. Hal-hal yang saya dapatkan yaitu budaya positif dalam proses pengajaran di kelas. Adanya teori stimulus dan teori kontrol, di mana kedua teori ini mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Disiplin positif, adanya nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Sebagai guru yang ideal, kita bisa melakukan posisi kontrol menjadi manajerial, yaitu memahami siswa dan memberi stimulus dari permasalahan siswa dan dapat diselesaikan oleh siswa dengan pendampingan guru. Harapan saya dengan adanya proses budaya-budaya positif yang telah dipahami dalam aksi ini, para guru dan orang tua bisa lebih memaknai kebutuhan siswa dan mendorong budaya positif dapat diterapkan terhadap para siswa. Terima kasih. Baik, saya Dwi Purnawan SPD, guru matematika SMA Santo Yosef. Setelah saya menerima materi tentang budaya positif dari Ibu Clara Erlinda, saya mendapatkan banyak hal tentang disiplin positif, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan di situ saya bisa belajar bagaimana saya memberikan penanganan terhadap para peserta didik. Semoga setelah mendapatkan materi ini dan memahami materi ini, saya bisa menerapkan di dalam kelas pembelajaran saya, sehingga anak-anak semakin bersemangat dalam proses pembelajaran. Terima kasih.
kalian. Kemudian nanti kalian menuliskan keyakinan kelas apa, kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati di kelas ini. Kemudian nanti yang sudah selesai, silakan menempelkan hasil tulisannya di papan tulis. Jelas? Baik anak-anak yang sudah mendapat kertas boleh langsung dituliskan. Silakan. Baik anak-anak yang sudah bisa langsung ditempel di papan tulis. Silakan. Saya minta bantuan Vero dengan Akbar untuk mengelompokkan keyakinan kelas berdasarkan punya teman-teman. Yuk, silakan. Baik anak-anak, ini sudah didapat keyakinan kelas dari yang sudah kita kelompokkan. Nah, harapannya keyakinan kelas ini dapat kita pahami, kemudian dapat kita menjadi aturan kita di dalam kelas kita. Itu saja dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Saya Sri Natasha Aprilia, peserta didik kelas 10. Saya senang ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas yang telah disepakati dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Saya Melina, peserta didik kelas 10 SMA Sentosa Prahat. Saya merasa senang karena bisa ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas bersama dengan teman-teman. Semoga kami bisa menjalankan keyakinan kelas bersama-sama dan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih.